Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, penggemar sejarah Kemayoran Kepu. Saya lagi jalan-jalan tadi lewat pakai Vespa biasa. Lihat di daerah Jalan Perapatan nih, Kali Kuitang nih, Kali Pasir yang nggak jauh dari toko Gunung Agung. Saya ngelihat ini jembatan kayaknya agak sedikit berbeda dari jembatan yang lain. Artinya ini jembatan udah ada sejak zaman Belanda. Kita lihat ya, ada satu lagi kalau nggak salah jembatan yang dinamakan pada zaman itu Willem Broek atau jembatan Willem. Itu adanya di daerah yang dekat sama Masjid Istiqlal. Ntar kita ke situ. Tapi nggak jauh dari jembatan peninggalan Belanda yang ada di Jalan Perapatan mau mengarah ke Patung Patani ini, itu di depan saya nih seharusnya ada sumur artesis, yaitu sumur bor yang dibuat di zaman Belanda untuk kebutuhan air minum. Itu persis di belakang saya tuh yang nggak jauh dari Patung Patani, itu ada sebuah bangunan yang bernama Artesian Wells. Artesian Wells itu atau sumur artesis dibuat pada tahun 1870-an setelah yang pertama dibangun pada tahun 1840-an di daerah Benteng Frederick yang sekarang jadi Masjid Istiqlal. Ntar kita lihat lokasi sumur artesis masih ada atau enggak ya. Sekarang kita coba nyebrang ke bekas lokasi Artesian Wells atau sumur artesis yang berada di Jalan Perapatan, yang udah diratain dan udah jadi taman, persis di sisi dari patung Tugu Tani. Yuk kita ke situ yuk.
Seharusnya tepat di mana saya berdiri sekarang nih, penggemar sejarah, bekas lokasi daripada sumur Artesis atau Artesian Wells. Sumur Artesis yang pertama dibuat itu di Benteng Frederick yang sekarang jadi Masjid Istiqlal pada tahun 1840-an lah. Lalu beberapa tahun kemudian, sekitar 30 atau 35 tahun kemudian, dibangun sumur-sumur Artesis yang berikutnya di beberapa titik. Salah satunya di tempat yang saya berdiri yang sekarang udah nggak ada, di Jalan Prapatan, juga ada di Jalan Pos dekat Pasar Baru, ada di Jalan Batu Tulis, Gajah Mada, ada di Salemba, dan beberapa titik yang lain. Cuman sayangnya bekas-bekas bangunan sumur Artesis yang dibangun pada tahun 1800-an udah habis rata sama tanah. Tinggal satu yang masih nyisa, itu ada di daerah kawasan Meester Cornelis atau Matraman Weg. Sekarang di daerah Jalan Matraman, persis di dalam kantor Telkomsel kalau nggak salah. Nah, itu sumur Artesis yang dibangun tahun 1881. Sementara jejak sejarah kenapa sumur Artesis itu dibangun, karena saat itu penduduk Batavia setelah pindah dari kota tua ke Weltevreden yang dibangun 1800 awal, itu udah kurang percaya lagi dengan meminum air dari sungai, karena dikhawatirkan ada beberapa penyakit yang bisa ditimbulkan. Lalu dibangun deh sumur Artesis seperti yang tadi saya cerita. Nah, kedalaman sumur Artesis atau sumur bor manual lah gitu ya, itu dibangun dengan kedalaman sekitar 100 sampai 400 meter di bawah tanah. Pada tahun itu 1800-an, sampai akhirnya pada tahun 1918-an akhirnya Belanda Gimenti Batavia atau kota praja di Batavia tuh udah nggak percaya ame air di sumur Artesis, karena udah banyak kandungan-kandungan yang udah nggak bisa buat minum, alias airnya udah warna kuning. Waktu itu loh ya, air sumur udah warna kuning tahun 1800-an. Akhirnya Gimenti Batavia atau kota praja di Batavia saat itu membangun sumber air atau mata air yang baru yang pernah saya videoin di video sebelumnya, yaitu gudang air di Keramat Jati. Dialirin lah lewat pipa dari Ciomas Bogor, dikumpulin di daerah Keramat Jati di gudang air pada tahun 1922, lalu dialirin lagi dengan pipa-pipa besar ke kawasan Batavia, khususnya Weltevreden dan sekitarnya. Saat ini saya sedang di Jalan Prapatan Raya menuju Jalan Menteng atau Gondang Dia dengan latar belakang patung tani yang seharusnya Artesian Wells yang udah tinggal cerita. Saya lagi sama Bapak siapa Pak? Bapak siapa namanya? Ya, Are. Pak Are lagi ngopi, lagi cerita-cerita zaman dulu. Tadi kan ngelihat ada jembatan zaman Belanda. Jadi jembatan yang zaman Belanda yang aslinya yang seberang sono ya Pak? Yang asli Pak, ya ini baru sekitar 10 tahunan yang ini baru. Ini lama sama itu. Jadi dulu tuh jalanan cuma satu. Doang satu. Yang lama lagi. Baru. Oh, ini baru nih. Baru. Sama ada di seberang sono bangunan lama tuh yang ada pohon palem ya Pak? Iya, pohon palem lama itu, bangunan tua semua itu. Bapak sekarang umur berapa? Hah? Umur berapa? Saya 63. Wah, 63. Berarti ngalamin waktu jembatan cuma satu. Bapak orang asli Kuitang apa Kalipasir? Lahir di sini. Lahir di sini. Sekarang jualan kopi. Jadi kalau teman-teman mau ngopi nih ke area daerah Patung Tani, mampir belok kiri ada Pak Are ngopi. Oh, jadi itu jembatan yang asli mah yang di seberang itu ya? Yang asli. Yang arah mau ke Senen ya? Nah, ini baru. Berarti ini baru. Berapa tahun dah tuh Pak? Tahun udah ada, saya lahir ada itu. Dari lahir udah ada tuh Bapak.
ya. Jangan lupa nih mampir ke Pak Are ngopi sama subscribe jangan lupa ya. Teman-teman, sekarang saya udah ada di jembatan William, alias William Brook, kurang lebih begitu ya kalau orang Belanda ngomong ya. Jembatan William, jembatan paling cakep di zamannya. Waktu itu di kawasan Weltevreden, Batavia. Sekarang adanya persis di samping Masjid Istiqlal. Segitu aja tentang dua jembatan peninggalan Belanda. Yang satu Perapatan Brook atau jembatan Perapatan, yang kedua tempat saya berdiri yaitu William Brook alias jembatan William, yang konon katanya pada waktu itu di Weltevreden di Batavia ini salah satu jembatan yang paling cakep karena dibuat sampai dengan menggunakan nama William. Saya Kemayoran Kepu, jangan lupa subscribe, tonton terus sampai habis. Oh iya, tadi satu tuh ya sumur artesis, jejaknya di situ, cuman udah nggak ada lagi bangunannya. Ya, tonton terus sampai habis, jangan lupa subscribe Kemayoran Kepu, like, share, komen apa aja. Ya. Sampai ketemu lagi di tempat-tempat yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.